Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Sabtu 27 September 2025. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita tertulis dalam Amsal 2 ayat 16 sampai dengan 18. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Saudara-saudara, kita tidak dapat memungkiri bahwa salah satu motivasi seseorang melakukan atau memperjuangkan sesuatu sering karena keuntungan. Jika tidak ada untungnya, buat apa kita berusaha melakukannya? Sayang sekali banyak orang tidak menyadari bahwa memiliki hikmat mendatangkan keuntungan besar dalam kehidupan manusia. Apakah untungnya memperoleh hikmat? Melalui firman Tuhan hari ini mengajak kita bahwa ketika kita membutuhkan hikmat, sangat-sangat kita butuhkan dalam perjalanan kehidupan. Artinya melalui hikmat yang kita beroleh, bahwa kita akan diajak untuk menjaga dan memelihara kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu hikmat yang daripada Tuhanlah memampukan kita, menuntun kita untuk melakukan mana yang dikehendaki oleh Tuhan dan menjauhkan mana yang dikehendaki oleh dunia ini. Karena itu saudara-saudara, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sering mengajak kita untuk jauh daripada Tuhan. Dunia yang hidup dengan kejahatan, makin licik dan makin amoral. Memiliki hikmat Tuhan adalah salah satu cara yang ampuh untuk menjaga kita supaya jangan terjerumus kepada kehidupan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena itu melalui penulis kitab Amsal ini menasihatkan kita supaya melalui hikmat Tuhan kita bisa berjalan di jalan yang baik, di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak ikut arus kehidupan di dunia ini. Kekudusan dan kesalehan akan memelihara kita dari kejahatan, akan menjaga hubungan kita dengan Tuhan, akan menjauhkan kita dari kelicikan dan amoralitas, sehingga kehidupan kita tetap terjaga di dalam Tuhan di tengah kehidupan yang penuh dengan dosa. Karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk senantiasa menghadirkan kebaikan Tuhan. Bagaimanakah kita mengambil sebuah keputusan sehingga kita tidak jatuh kepada pencobaan, supaya kita tidak jauh dari Tuhan, tetapi kita senantiasa memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Karena itu milikilah kebenaran Tuhan melalui hikmat Tuhan. Ketika kita memilih kebenaran Tuhan, akan senantiasa membawa kita kepada tujuan hidup kita. Sekalipun dunia ini banyak menawarkan pilihan-pilihan, tetapi pilihlah kebenaran Tuhan, pilihan yang membawa kita kepada tujuan hidup kita. Pilihan kita adalah mengikut Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, dan menjalani hidup ini seturut dengan kehendaknya, sehingga kita tidak jatuh dalam pencobaan, tetapi jatuh dalam kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk tidak jatuh dalam pencobaan di dunia ini. Dunia ini sering mengajak kami jauh daripada Tuhan. Dunia ini sering menawarkan kejahatan, kelicikan, sehingga mengabaikan jati diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Hikmat yang Engkau berikan, itulah yang kami hidupi ya Tuhan. Sehingga dalam hikmat Tuhan, kami takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu. Tuntunlah kami, jemaat-Mu,
orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk selalu berhikmat kepada Tuhan, mengimani firman Tuhan, dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sekalipun hidup kami penuh tantangan, pergumulan, sukacita, tetapi ajarlah kami untuk senantiasa menjalaninya di dalam hikmat Tuhan. Berkati jemaat-Mu, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.